Jalan ini terkenal cukup angker di kalangan masyarakat sekitar. Banyak warga sekitar gak berani lewat jalan ini lebih dari jam 9 malam. Karena ketika lewat jalan sini, banyak warga yang dicegat sama sesosok makhluk. Bahkan bukan hanya seorang dua orang, tetapi siapapun yang lewat jalan sini pasti akan dicegat. Sebelum lanjut videonya, subscribe, like, dan share untuk berlangganan video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyari Doang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman penelusuran saya pribadi explore, di mana di jalan ini warga sekitar banyak melihat sosok penampakan. Bahkan bukan seorang dua orang. Setiap kali melewati jalan ini, banyak orang yang melihat satu sosok ini. Tepatnya ini di daerah Soreang, di kaki Gunung Bulet. Dengan cerita warga seperti itu, jiwa explore saya kembali keluar. Waktu itu saya putuskan buat nge-explore. Bener enggaknya bahwa ketika lewat jalan tersebut pasti bakalan dicegah sama satu sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam legam, dan dia sedang ucang-angge di atas pohon. Ya, betul, kuntilanak. Selain kuntilanak, banyak warga sekitar yang dicegat sama satu sosok makhluk seperti lepet, yaitu pocong. Berbekal dengan cerita warga seperti itu, saya memberanikan diri untuk explore. Dalam hati, mudah-mudahan ini tertangkap sama kamera ya. Waktu itu kebenaran malam hari, habis hujan. Kalau istilah kata orang Sunda mah hujan ngerincik, udah beres gitu kan, baru hujan. Konon katanya ketika baru beres hujan, nah itu waktu yang tepat untuk mereka keluar. Karena di suasana dan jam segitu, sekitar jam 9 ke atas, itu sering kali, apalagi habis hujan ya, warga sekitar tuh melihat penampakan sosok kuntilanak ini. Nah,
yang jadi penasaran, yang jadi dalam hati itu, dalam pikiran tuh beban, bukan beban ya, keingintahuan bahwa ada seorang warga, bukan seorang ya, bahkan udah menjadi rahasia umum, konon katanya sosok perempuan yang nyegat di jalan tersebut adalah sesosok wanita muda yang meninggal karena dia hamil sekitar 7 mau 8 bulan dia meninggal. Nah ini berbekal cerita seperti itu, saya jadi pengen meluruskan. Penasaran saya makin bertambah. Karena yang saya tahu bahwa seorang wanita hamil terus dia meninggal dunia, hitungannya sahid. Tak mungkin jadi makhluk yang seperti itu. Sosok kuntilanak lah dan lain sebagainya, nggak mungkin. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang saya dapat ya, syahid itu hitungannya. Jadi nggak mungkin ya. Nah, selain untuk eksplor juga saya pengen meluruskan. Berbekal itu ya, saya berangkatlah ke tempat ini. Emang ya, suasana perjalanannya tuh begitu mencekam. Jalan hanya cukup satu mobil saja dengan kondisi berbatu ya, bergelombang, banyak lubangnya. Emang itu jalan bekas di aspal ya. Sebagian dicor, mungkin dikarenakan kualitas cor dan kualitas aspalnya jelek, jadi mudah terkikis sama air hujan gitu kan ya, air mengalir dari gunung ya ke bawah gitu. Tapi kita bisa milih jalan lah ya, bagus lah, milih-milih aja yang bagus, bisa lah. Emang kiri kanan tuh pohon bambu, menambah keangkeran dan kemistisan. Singkat cerita, saya sampailah, walaupun jalannya tuh sangat terjal gini nih. Terjal banget lah pokoknya ya. Singkat cerita, saya sampai di TKP ya, tempat kejadian penampakan. Emang ya, ketika saya sampai di lokasi tersebut, aura mistisnya tuh berasa banget gitu. Energi dari si makhluk ini kuat banget gitu ya. Terus penasaran lah saya nih. Waktu itu saya ditemani sama teman saya, partner saya ya, seorang ya. Saya bertanya, dia bernama Mang Mul. Mang Mul, kamu merasakan nggak bahwa aura mistis di daerah ini kuat banget? Saya bertanya seperti itu. Dia pun menjawab, bener Mangkus, ini kuat banget katanya. Sampai ke dada tuh nekan banget gitu. Terus merinding tuh sebadan badan gitu. Dengan kondisi yang gelap gulita, nggak ada penerangan. Bahkan telunjuk saya tuh nggak kelihatan. Tapi kita kan bakal lampu ya dan segala macam pencahayaan. Nah, di sini kita mulai nyalain dan terlihatlah kondisi sekitar. Ternyata di jalan ini tuh ada sebuah rumah villa, cuman satu-satunya di tempat tersebut. Nah, warga sekitar bilang ke saya bahwa yang sering terjadi penampakan tuh di rumah ini. Tepat di luarnya,
Sampai merinding saya, sampai merinding ini menceritakan ini sampai merinding ini. Tuh kalau bisa teman-teman lihat nggak sampai merinding gini nih, tuh lihat sampai merinding saya. Karena ini benar-benar kejadian nyata ya, kisah nyata ini. Singkat cerita, katanya si kuntilanak ini sering nongkrong, sering berdiam diri di sebuah kursi di villa kosong ini. Bahkan terkadang ada sebuah toren yang warna biru, katanya seperti itu. Nah, sering nongkrong di situ, ucang angge. Kadang ada yang ya kalau ke arah Senayan sebelah kanan ya, seperti garasi lah ya, garasi. Kadang nongkrong di atas atapnya untuk nyegat siapapun yang lewat sana. Nah, di sini ketika saya nyalai lampu, daerah sekitar terlihat, berharap ada penampakan ya, karena saya pergi ke sana terus terang udah full saya resikoin apapun yang terjadi. Ternyata ketika nyalain lampunya, melihat daerah sekitar, nggak ada, baik sama kamera maupun sama saya, sama berdua ya waktu itu. Nggak ada sama sekali kuntilanak di jalan itu ya. Waktu itu pas pertama datang, pertama kali saya explore, saya lihat-lihat atap garasinya dulu ya, di atap garasinya itu. Terus ketika saya explore kesana kemari, saya nunggu momen yang tepat, berharap ada penampakan, mau ke saya berdua sama teman saya, maupun penampakan ke kamera ya. Saya berharap banget, tapi waktu itu nggak ada. Setelah dieksplor tuh daerah lokasi garasi, kita pindah ke rumahnya yang konon katanya itu lebih angker. Padahal ya seberang jalannya lah ya. Kita masuk, waktu itu kita masuk, lampu disorotin ke tempat di mana saya mendapat info dari warga sekitar ya, yaitu kursi yang tadi saya jelasin. Saya berusaha cari-cari gitu kan, pakai kamera saya terus shoot ya, kamera. Apa yang saya dapat? Ternyata sama sekali nggak ada si kuntilanak ini. Terus setelah saya puas explore daerah teras rumahnya, saya explore ke belakangnya yang ada torennya itu. Konon katanya di sana lebih kuat. Ya udah, saya samperin ke sana, kata saya. Hanya berdua. Ketika saya samperin, ketika saya arahin kamera, saya pakai lampu, apa yang saya dapat? Sama sekali nggak ada juga. Bukannya saya nggak percaya, makhluk gaib itu ada, jin pun termasuk gaib. Tapi dengan adanya fitnah ini gitu kan ya, diembel-embeli bahwa ada kuntilanak itu, adanya kuntilanak di daerah itu teh disebabkan karena ada yang meninggal waktu hamil. Nah ini yang saya nggak suka ini. Karena apa? Karena yang hamil itu pasti syahid. Yang ngewujud, misalkan yang ngewujud meninggal itu si jin korinya. Jadi kuntilanak lah, dengan menyerupai sosok yang meninggal dunia baru-baru seminggu kemarin lah. Jin korinya untuk apa? Untuk memfitnah orang tersebut. Padahal
Yang hamil meninggal itu syahid. Surga jaminannya, jangan salah. Nah di sini perlu saya lurusin. Terus konon katanya jalan ini angker tuh dikarenakan waktu dulu banget ya. Jalan ini tuh makam besar, pemakaman besar gitu kan, dibongkar dijadiin jalan. Katanya seperti itu. Tapi alhamdulillah emang kalau secara auranya tuh kuat banget ya, kuat banget. Bahkan saya ngobrolin ini terus terang ini dari tadi merinding terus. Nih, bisa teman-teman lihat nggak? Teman-teman lihat nggak? Ini merinding terus saya ini. Ini merinding terus ini. Karena ingatan saya tuh ada di sana gitu. Saking kuatnya aura di sana. Wajar. Karena apa? Karena ya tempatnya mereka. Orang di kaki gunung gitu kan. Ya. Pastilah kuat. Aura mistisnya kuat, energi merekanya tuh kuat. Karena emang daerahnya. Aneh enggak aneh. Nah, di sini perlu saya lurusin buat teman-teman di rumah. Jangan percaya kalau misalkan di daerah teman-teman ada yang meninggal ketika umur 7 atau kalau yang sedang hamil umur 7 atau 8 bulan jadi kunti katanya. Jangan percaya. Itu fitnah. Fitnah dari si Korin yang ikut tuh dari mulai lahir sampai meninggal dunia tuh fitnah, terus terang itu fitnah. Udah jangan percaya udah. Soalnya apa? Saya udah buktiin. Videonya ada di channel saya di yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek lah. Video explore saya itu buat pembuktian bahwa bohong. Yang namanya lagi hamil meninggal jadi kuntilanak, bohong itu. Alhamdulillah selama saya explore nggak ada terjadi apa-apa. Bahkan nggak ada melihat penampakan pocong ataupun itu. Tapi yang saya lihat di sini ada sebuah anjing gaib ya. Saya nyebutnya jegug lah. Soalnya beda dari anjing-anjing yang lain. Istilahnya itu jegug. Konon katanya jegug ini tuh anjing pesugihan. Nah kalau ini saya ngeliat dia merhatiin saya. Terus terang saya melihat ini sampai Mang Mul pun kedengaran ketika dia setelah merhatiin kita ya lagi explore, terus dia kabur ke tempatnya kembali. Ada suaranya gitu. Nah kalau ini nyata, terus terang pesugihan ini nyata, berarti pesugihan jegug ini benar-benar. Nah gitu. Terus merinding tapi biarinlah. Ini demi meluruskan fitnah ke wanita yang hamil meninggal jadi kuntilanak, bohong, udah jangan percaya. Dikarenakan durasi sebenarnya masih panjang ya. Dikarenakan durasi mungkin segini dulu cerita kisah pengalaman saya dalam mengeksplor jalan angker daerah Soreang, Gunung Bulet. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan share untuk berlangganan video terbaru dari kita. Jangan lewatkan video mistis, explore, kisah pengalaman saya pribadi dalam mengeksplor sebuah tempat angker, jalan angker, apapun itu yang berhubungan dengan mistis. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.